Tuh. Ini tempe aku. Ini SMA-nya adik saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini posisi saya ada di Magelang ya. Ngepasi ada event Borobudur Marathon juga. Ya, qadarullah agam sih. Anak kampung sini nggak dapat balot. Ya, ini kalau venue ke rumah saya itu jaraknya sekitar 4-5 kilo. Tapi kalau di Candi Mendut jaraknya cuma sekitar 2 kiloan. Nah, ini saya mau long run ke Borobudur sekaligus nih jawab pertanyaan heart rate rendah bisa PS5 itu bagaimana ya. Jadi sekaligus long run, meliput untuk Borobudur Marathon juga, sekaligus juga jawab pertanyaan ini ya. Jadi gitu. Ini biasa ya kalau di Borobudur itu view-nya bagus sebenarnya ya. View untuk pemandangannya tuh. Sebenarnya udah lama saya itu nggak long run di sini ya. Karena memang terbentur sama waktu. Seringnya long run-nya di Jogja. Nah, karena saya itu sebenarnya aslinya Magelang sebenarnya. Setiap pekannya itu pasti ke Magelang. Ini kita ke Borobudur sekarang ya. Ya, kita mulai dari jembatan ini. Sekitar mungkin nanti 15 kilo ya, muter sampai sini lagi. Semoga diberikan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Zona 2. Kok ditutup tuh jalannya? Jalan-jalan dulu. Kita lompat. Ya. Aspalnya baru. Wih, baterainya naik. Jalan dulu. Posisinya saya itu lagi kurang tidur nih. Tadi malam nyampe Magelang itu kehujanan deras banget. Terus posisinya udah jam setengah 11, baru bisa tidur jam 11. Tadi jam 4 udah bangun. Jadi posisinya baru tidur 5 jam ya. Makanya heart rate-nya langsung naik ya. Jadi ini sudah menjawab satu ya,
cara biar bisa heart rate-nya rendah, base 5 itu adalah tidurnya ya. Tapi apakah cuma itu saja? Ya, habis ini kita bahas ya. Ini tak sambil jalan lari. Long run dinikmatin saja. Tapi yang saya sampaikan ini disclaimer dulu ya, ini memang pengalaman pribadi saya. Saya bukan atlet, saya cuma lari rekreasional. Jadi apa yang saya sampaikan di sini murni pendapat saya pribadi ya, berdasarkan dari pengalaman saya. Jadi yang dimaksud dari subscriber itu di zona heart rate rendah itu di zona 2 saya, yaitu di 132 sampai 145. Jadi saya sendiri menghitung zona heart rate-nya itu pakai resting heart rate ya, pakai metode Kervonen. Jadi memang metodologi untuk menentukan zona heart rate itu ada banyak. Ada maksimum heart rate, apalagi ya, ada HRR, ada lactate threshold. Nah, kalau saya pakai yang zona heart rate yang pakai resting heart rate itu. Kalau dimasukkan rumus, usia saya 34, resting heart rate saya itu rata-rata 50, kecuali pas lagi sakit kemarin karena nggak bisa tidur. 50 terus dimasukkan rumus, pada akhirnya nah itu ketemunya 132 sampai 140. Itu zona 2 saya, termasuk itu yang sering saya pakai untuk latihan ya. Zona 1 itu paling sempat kan cuma sekali setelah interval sama atau setelah lari tempo gitu. Itu kalau zona 1 jarang saya pakai, tapi kalau zona 2 hampir setiap latihan saya pakai itu ya. Jadi konteksnya di situ. Dan di zona 2 di beberapa waktu kemarin itu saat saya belum sakit ya, itu saya lari 10 kilo zona 2, dapatnya waktunya 57 menit, pace-nya 5:45 rata-rata. Nah, sebenarnya itu kalau bisa dikatakan ya tidak instan ya. Setelah ini kita bahas ya. Ini udah hampir mau 2 kilo. Nih, bentar lagi udah nyampe Candi Mendut. Ya karena rumah saya sama Candi Mendut dekat. Candi Mendut ini elit ya kayaknya. Ini ada beberapa lagi wawancara. Cuma kelihatan petang. Yang apa? 21 dari elit menikahnya. Ini elit yang perempuan. Ini elit-elitnya
yang perempuan. Siapa itu? Nugroho dari Jogja. Ini sepi. Lagi nggak ngeliatin atlet saya. Jadi kita mulai aja ya untuk cara saya ya, di dalam menurunkan heart rate terus bisa estimasi. Tapi janji contoh yang sekarang ya, karena memang tidur saya kurang, pada akhirnya menyebabkan heart rate-nya agak meledak ini longgarnya. Yang pertama yang pasti adalah fondasinya itu harus dikuatkan dulu. Yang pertama fondasi aerobiknya. Jadi jangan keburu-buru pengen pace-nya cepat. Jelas kalau kita itu pengen cepat itu adalah fondasi, bahkan dari segi molekuler itu juga harus diperhatikan mitokondrianya. Makanya jadi kita itu harus sering-sering untuk istirahat ya. Di zona 2 ini memang harus diperbanyak. Gitu. Ini elit juga ini. Kita ke gate 6 ya, pintu gate 6. Maraton baru nyampe sekitaran sini elitnya. Tapi nanti kemungkinan akan ketemu lagi di Candrakan Cinta nanti. Jembatan ganda yang ada di Borobudur. Elit. Racer berapa ini? Oh, half marathon 1:45. Ya, 5 kilo. Udah mau 5 kilo. Hadirnya tadi nggak beraturan ya. Tapi nggak apa-apa lah. Udah setengah jam ya. Pace rata-ratanya berapa ini? 7. Nggak berharap banyak, paling nyampe rumah sekitar berapa ya? 1:45. Nanti mampir warung. Ini jalan ke arah Borobudur sambil nunggu heart rate-nya turun ya. Ini udah turun sebenarnya 136. Yang kedua, fondasi yang kedua itu adalah terkait dengan teknik ya. Jadi fondasi terkait dengan teknik
Jadi jangan buru-buru pengen kita itu menaikkan pace. Tekniknya bagaimana? Mulai dari postur kayak gitu ya. Terus yang kedua, landingnya diperhatikan, ayunan tangannya, karena biar kita itu tidak wasting energi atau buang-buang energi. Karena kan lari kan nggak cuma sebulan 2 bulan, sebulan 2 bulan, semenit 2 menit, maaf ya. Jadi kan energi itu harus diatur. Jangan sampai kita itu terlalu banyak membuang energi. Ini terkait dengan itu. Jadi postur terkait dengan strike-nya perhatikan. Ya, jangan pengen buru-buru, pace-nya kencang ya. Itu yang kerjanya. Lawan arah, beda arah sama ini mau ke gate 7, pintu gate 6. Ini 10 kilo. Tipsnya nanti ya, saya tak selalu. Banyak. Best. Lanjut ya. Jadi setelah teknik terus aerobik, yang saya sendiri itu juga lakukan itu adalah terkait dengan menambah jumlah cadence ya. Jadi biar apa? Biar minimal sih juragan. Kalau misalkan cadence-nya itu terlalu rendah, nanti cenderung itu overstride gitu kan. Overstride yang akhirnya apa? Ya nanti lututnya yang cedera. Jadi terus cara untuk menambah cadence gimana? Yaitu dengan salah satunya itu adalah pakai musik. Ini saya itu pakai musik ya sekarang ini pakai musik yang beatnya 180 ataupun yang pakai metronom juga ya, metronom yang ya nanti cek aja di Google atau di apa kayak gitu, metronom 180 kayak gitu, kayak gimana tujuannya untuk apa? Biar tidak wasting time, tidak wasting energi lah gampangan gitu ya. Ini yang tahun lalu saya nunggu di sini ya, tapi sekarang saya mau muter ke arah sana.
powernya. Yang saya lihatin powernya. Ini elit-elitnya, ini yang perempuan. Yang saya lihatin dari pelari elit itu powernya. Jadi langkahnya itu konsisten, tapi sekali menghentak langsung kayak terbang. Powernya. Tapi kalau untuk di awal-awal jangan belajar itu dulu ya. Yang selanjutnya ya. Jadi setelah penguatan tadi itu, fisiknya, aerobiknya itu dengan banyak lari di entah MAF training, zona 2, terus apa ya tuh, cadence-nya. Nah sekarang terkait dengan ototnya ya, jangan skip ya, namanya itu strength training. Jangan skip karena apa? Ya itu fondasi. Kalau kita lari kan pakai otot kan, jadi harus dikuatkan kayak gitu ya. Workout, full body workout kayak gitulah, dari atas sampai bawah kayak gitu kan. Apa namanya tuh, kepala, upper, terus core kayak gitu. Terus selanjutnya juga leg day, jelas ya leg day, karena yang dipakai kan kaki, jadi leg day itu wajib. Jadi kalau kita itu benar-benar memang cinta sama lari, senang sama lari ya, itu jangan di skip untuk apa namanya itu, penguatan otot. Ini belok ke kanan, nanti kusturan tanjakan cinta. Hasilnya naik ke bawah sama adrenalinnya apa namanya itu, event ya. Semangat mas. Ini potensial winner, tapi yang perempuan. Saya lupa namanya, itu orang Jogja juga, saya lupa namanya. Follow-followan sebenarnya di mana? Di Strava, tapi saya lupa namanya. Ini menjelang tanjakan cinta. Kalau mereka ini barusan dari naik, potensial winner. Kita ke tanjakan cinta. Ayo semangat mas. Darah dulu nih. Pagi. Semangat. Ya udah habis tanjakannya. Kilometer berapa ya? Ya namanya tanjakan cinta. Pada jalan. Saya juga set ini. Aku. Push.
Penyok. Saya kilometer 9. Lihatin orang-orang yang pada naik tanjakan cinta. Tuh tanjakannya. Gantian saya yang nanjak. Biasanya saya selalu kalau lewat sini itu ya cuma jalan, karena ya elevasinya naik banget ya. Yang turun, ya naik. Kalau turun ya enak, tapi kalau naik ya sudah habis tenaganya. Naik banget loh ini. Racer. Ya 45 maraton. Posisinya lagi agak side stage nih ya untuk perut saya. Ini lewat lainnya maraton. Buat gerbong banyak ini. Jam 7:30. Ketemu lagi besok 45 half marathon. Ini semuanya adik saya. Luar biasa. Agak-agak side stage ya ini. Ini jalan lurus sudah steril dari pelari, tapi nanti belok kanan terus nanti pulang. Saatnya pulang. Paling dari sini ke rumah itu ya sekitar 3 kilo. Benar. kiloan. Ya nanti nyampe rumah pas 15 kilo. Jadi mungkin ini yang terakhir tipsnya ya, karena ya sambil lari itu kalau ngevlog ya luar biasa. Jadi setelah semuanya itu dilalui
ya prosesnya dijalani yang sabar, karena semua butuh proses, butuh waktu, nggak bisa instan gitu ya, nggak mungkin bisa instan. Ini kan yang 10. Wah, harus mana kan? Saya nggak tahu, ding. Jalan sehat. Kita pulang dulu. 2 kilo lagi. Capek. Ya, 80 meter lagi. 16 kilo. Pas nyampe di rumah. Hah, 16 kilo. Wah, capek. Dapatnya berapa ini? 1 jam 56 menit 1 detik. 16 kilo 3 kilo 3 meter. Detak rata-ratanya 145. Sebenarnya tadi agak spike juga ya di 170-an di awal-awal tadi itu, dan sempat jalan juga. Terus tempo rata-ratanya 7.14, pace-nya 7.14. Cadence-nya saya pakai 180 sebenarnya, tapi karena diseling sama jalan juga, jadi terbaca sama jamnya itu rata-rata 172. Terus untuk panjang langkah 80 cm. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ini udah selesai untuk long run-nya. Dapatnya ternyata 16 kilo. Prediksi cuma 15 kilo sebenarnya. Ternyata saya tadi pulangnya agak ngalang bahasanya itu. Jadi nggak lewat jalan yang berangkat tadi. Jadi agak muter. Jadi tambah jadi sekilo, jadi 16 kilo. Terus tadi juga udah melihatin event Borobudur Marathon, walaupun saya nggak bisa ikut, setidaknya bisa meliput lah gitu, karena rumahnya cuma deket juga sih ke Borobudur. Terus terkait dengan tips heart rate rendah, bisa pace kencang kayak gitu, itu pendapat saya pribadi ya, dan yang saya lakukan di saat saya latihan seperti itu. Kalaupun ada koreksi tambahan, silahkan bisa disampaikan di kolom komentar ya. Habis ini istirahat, capek ya. Saya akhiri, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.